Salam semesta. Kita lanjutkan kembali seri dari prediksi cinta untuk masing-masing sio. Dan ini adalah video kedua mengenai prediksi cinta untuk bulan Mei 2020 untuk masing-masing sio. Dan kali ini kita akan melakukan prediksi cinta atau asmara untuk sio macan dan sio kelinci. Jadi di setiap video itu ada dua sio yang akan kita bahas ya. Perlu diketahui ini bukan berarti pasangan ya. Jadi bukan pasangan antara sio macan dan sio kelinci, bukan. Tapi merupakan prediksi dari sio ya, tentang keadaan asmara mereka yang bersio macan maupun bersio kelinci untuk bulan Mei 2020. Baik bagi yang masih sendiri, yang sedang pacaran, yang sudah berkeluarga ya. Jadi itu ada 3 segmen. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, silakan dilakukan sehingga nanti ada pemberitahuan ketika video pembahasan tentang sio teman-teman itu di-upload gitu ya ke channel ini. Jadi tidak ketinggalan berita nantinya. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi di sini udah ada 2 file. Yang pertama ini adalah untuk sio macan. Kemudian ini adalah untuk sio kelinci yang nomor 2 ya. Dan mengenai waktunya nanti bisa lihat di deskripsi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Ini file yang pertama adalah untuk sio macan. Temanya adalah prediksi cinta atau asmara bulan Mei 2020. Bagaimana keadaan kondisi dari asmara cinta dari mereka yang bersio macan bulan Mei 2020. Baik bagi teman-teman yang bersio macan yang masih sendiri, sudah membina hubungan atau dalam masa pacaran, dan juga yang sudah berkeluarga ya. Ini kata utamanya adalah practice compassion. Kemudian di sini ada kartu codependency. Selanjutnya ada kartu trust. Kemudian ada kartu Let's Go Control Issue. Kemudian ada kartu Two of Summer. Selanjutnya ada kartu Two Spring. Dan ada kartu Ace of Spring. Oke, jadi ini kita bagi dalam 3 segmen ya. Jadi segmen yang pertama adalah Mas Ong akan bacakan kondisi atau prediksi cinta dari teman-teman yang bersio macan tetapi masih sendiri atau single ya. Di sini Master Ong melihat di bulan Mei tahun 2020 nanti ini ada satu romantika dalam kehidupan percintaan dari teman-teman yang bersio macan. Ya, ada perasaan jatuh cinta ya. Mungkin sudah lama teman-teman yang bersio macan yang masih sendiri, baik sudah pernah pacaran kemudian putus dan sekarang sendirian, dan perasaannya sudah lama tidak bergejolak lagi. Nah, di bulan Mei ini ada kabar baik bahwa ada romantika dalam perasaan. Bisa jadi memang teman-teman yang bersio macan akan ketemu dengan seseorang yang kemudian membuat perasaan kamu itu jatuh cinta ya. Dan perasaan kamu itu berbunga-bunga lagi. Perasaan kamu itu kembali lagi bangkit dari kesepian atau kesendirian ya. Kamu mulai ada satu perasaan tertarik pada seseorang ya, yang kamu ketemui ya. Dan kamu merasa dia adalah orang yang
kamu sukai ya. Dan ini adalah permulaan ya. Jadi ada perasaan jatuh cinta pada bulan Mei 2020 nanti. Ya, di sini juga ditunjukin dengan Two of Summer ini ya. Ada sepasang kekasih. Nah, ini bisa dibilang adalah sebuah perasaan yang mungkin sudah lama ya tidak ada dalam hatinya kamu ya. Mungkin kamu pernah dikecewain sama orang ya. Kamu pernah merasa sakit hati, kamu pernah merasa disakiti, dikecewakan ya dan sebagainya. Dan hampir bisa dibilang mungkin kamu juga sudah merasa bahwa kayaknya saya sudah patah hati ya, tidak mau lagi untuk merasakan hal-hal demikian gitu. Tetapi yang namanya perasaan manusia itu selalu bisa berubah-ubah setiap saat ya. Dan Master Ong sih melihatnya mereka yang bersio macan pada bulan Mei nanti ada satu feeling romantika yang baru ya. Jadi ada perasaan jatuh cinta pada seseorang pada bulan Mei 2020, dan itu menghidupkan kembali gairah daripada perasaan kamu, gairah hidup kamu, punya satu semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini, satu semangat lagi untuk meraih apa yang selama ini hilang di dalam kehidupan kamu ya. Nah, semua itu tentu aja kamu harus lebih bisa melupakan ya. Kamu harus bisa juga melepaskan segala perasaan-perasaan yang selama ini membelenggu diri kamu ya, untuk menerima perasaan baru ini. Ya, kalau misalnya kamu masih terbelenggu dengan perasaan yang sudah lewat, dengan kekecewaan kamu, dengan kemarahan kamu dan kebencian kamu dan sebagainya, maka kamu tidak bisa membuka sebuah lembaran baru ya. Nah, di bulan Mei ini Mas Ong sih melihat kamu itu akan bertemu dengan seseorang yang kemudian menggairahkan lagi perasaan kamu, dan tugasnya kamu adalah untuk bisa melepaskan semua masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Kalau itu ada ya, kalau misalnya memang kamu belum pernah sama sekali menjalin satu hubungan sebelumnya, ya tidak menjadi masalah ya. Dan kamu tinggal merasakan adanya sebuah kehidupan baru, romantika cinta kamu di bulan Mei nanti ya. Bagi yang ya mungkin ini adalah first love-nya kamu, maka ini ada satu kabar gembira ya, bahwa di bulan Mei 2020 kamu akan bertemu dengan seseorang dan kamu akan merasakan yang namanya jatuh cinta ya. Oke, itu buat yang masih sendiri atau yang belum mempunyai pacar ya. Sekarang Master Ong akan membahas teman-teman yang bersio macan yang sedang membina hubungan atau pacaran. Nah, di bulan Mei ini harus dimulai dengan sebuah kepercayaan ya, satu sama lain di antara kalian. Kalian sudah berpacaran, harus lebih lagi bisa percaya satu sama lain, karena godaan ke depan ini juga cukup banyak ya. Godaan ke depan ini cukup banyak untuk kalian berdua. Nah, jangan sampai nanti perahu daripada kehidupan kalian ini bisa terbalik gitu karena godaan-godaan itu. Makanya perlu satu usaha yang keras di antara kalian berdua untuk lebih saling percaya, saling mengerti, saling menghargai ya, saling bisa melihat seutuhnya perasaan kalian masing-masing di dalam hubungan kalian. Nah, bulan Mei adalah bulan yang juga menjadi satu godaan dalam kehidupan percintaan kalian berdua ya, karena adanya mungkin kamu akan ketemu dengan orang-orang baru, teman-teman reuni, teman-teman masa lalu, dan juga atau dianya gitu ya. Dan kalau misalnya di antara kalian tidak punya saling percaya ya, ini akan menjadi satu masalah nantinya ya. Mungkin ada kenangan-kenangan lama yang kembali ke dalam kehidupan kalian berdua. Nah, karena itu di bulan Mei ini harus diperkuat lagi rasa saling percaya di antara kalian berdua ya. Jangan
punya prasangka buruk ya, padahal kalian kan sudah bertemu dan kemudian menjalani sebuah hubungan. Nah, hubungan itu harus dibina di atas rasa saling percaya satu sama lain ya. Jangan mempunyai prasangka-prasangka yang tidak perlu sebenarnya. Demikian ya buat teman-teman yang bersio macan yang sedang membina hubungan. Nah, makanya di bulan Mei itu adalah bulan kalian memperkuat rasa saling percaya satu sama lain. Sedangkan bagi teman-teman yang bersio macan yang sudah berkeluarga, ini juga ada satu godaan lagi ya di bulan Mei ya. Ada problem di dalam keluarga kalian. Problem yang dalam keluarga kalian mungkin ini berkaitan dengan anak ya. Kadang-kadang cara seseorang mengasuh anak itu bisa saja berbeda, baik itu suami maupun istri mempunyai cara pandang yang berbeda, pendapat yang berbeda bagaimana mengasuh seorang anak ya. Jadi kadang-kadang di situ bisa sering terjadi satu perselisihan. Kalau suaminya mengatakan, oh kalau ngajarin anak harus begini, sedangkan istrinya harus begini gitu ya. Dan itu akan terjadi satu bentrokan pendapat di antara kalian yang kemudian bisa menjadi satu keributan tersendiri ya. Nah, makanya perlu ada satu kompromi di antara kalian berdua agar apa yang kalian harapkan dalam kehidupan berkeluarga kalian itu lebih baik lagi ke depan ini ya. Nah, ini perlu dicermati dengan baik ya, apalagi di musim liburan ini waktu di antara orang tua dan anak itu kan banyak ya, jadi berkumpul. Nah, selama ini mungkin perbedaan itu tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu terlihat jelas ya, karena ya mungkin masing-masing sibuk kerja, istrinya sibuk ngantarin anak-anak dan sebagainya, jadi tidak terlalu jelas kelihatan gitu. Nah, tetapi karena ini dalam kondisi liburan yang cukup panjang, maka ketika semua berkumpul di dalam satu tempat, kita bisa saja melihat semuanya lebih jelas. Kok kamu begitu sama anak? Kok kamu begitu sama anak? Ya kan, itu bisa jadi satu keributan tersendiri. Nah, di bulan Mei ini perlu hati-hati di dalam permasalahan keluarga ya, permasalahan keluarga terutama yang menyangkut anak itu sendiri. Nah, disinilah peran dari kalian berdua agar bisa adanya keharmonisan di dalam keluarga. Harus mencari titik temu di dalam pandangan kalian berdua di dalam membangun satu keluarga dan membina anak ya. Ini perlu diperhatikan sehingga itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang berkelanjutan ya. Dan tentu aja kita semua juga ingin keluarga itu bahagia kan. Nah, karena itu manfaatkan waktu libur pada bulan Mei ini untuk lebih mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Demikian ya prediksi cinta atau kehidupan asmara dari teman-teman yang bersio macan. Jadi buat yang masih single, di bulan Mei ada kabar baik, ada romantika yang bersemi kembali. Artinya Anda kemungkinan akan jatuh cinta pada seseorang bagi yang masih sendiri pada bulan Mei nanti. Dan kemudian buat yang sudah dalam masa membina hubungan atau pacaran, kalian harus lebih lagi menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain di antara kalian, yang pada akhirnya itu akan mempererat hubungan kalian lebih lanjut. Nah, kemudian buat yang berkeluarga, pada bulan Mei ini perlu diperhatikan emosi, sikap dan perasaan dari kalian berdua, terutama dalam halnya yang berhubungan dengan anak ya. Nah, ini beberapa prediksi yang Mas Ong lihat di kartu-kartu ini. Buat yang merasa belum tahu sionya apa, silakan komen di kolom komentar. Nanti Mas Ong akan hitungkan ya, tapi cantumkan yang jelas ya, tanggal, bulan, dan tahun lahir, sehingga Mas Ong bisa hitung kamu itu sionya apa. Dan kemudian buat yang belum like, share, komen, dan subscribe tentunya silakan dilakukan, agar nanti ketika Mas Ong sudah mengupload video yang baru tentang sio Anda, itu bisa ada pemberitahuan dari channel ini ya.
Oke, kita akan lanjut ke file nomor 2, yaitu untuk sio kelinci. Terima kasih. Yap, ini adalah file nomor 2 untuk sio kelinci. Temanya adalah prediksi cinta atau asmara bagi yang bersio kelinci untuk bulan Mei 2020. Nah, prediksi ini untuk 3 segmen ya, bagi mereka yang bersio kelinci yang masih sendiri atau masih single, kemudian bagi yang sedang pacaran, dan yang ketiga yang sudah berkeluarga. Bagaimana kondisi asmara dan perasaan kalian pada bulan Mei 2020. Sekali lagi Mas Ong ingatkan, ini sifatnya adalah general dan fun reading, jadi bisa aja ada yang resonan dan juga tidak, karena sebagian saja energi yang kemungkinan tertarik ke dalam pembacaan ini ya. Oke, di sini ada kartu utamanya adalah Speak the Language of Love ya. Kemudian ada Romantic Feeling. Kemudian ada Retreat. Kemudian ada Reconciliation. Selanjutnya ada Ten of Winter. Kemudian ada Prince of Summer. Kemudian ada Two of Winter. Baiklah, ini adalah pembacaan untuk teman-teman yang bersio kelinci dengan tema prediksi cinta atau asmara untuk bulan Mei tahun 2020 ya. Dan jangan terlalu serius, ambil yang baik dari pembacaan ini dan buang yang buruk. Nah, kita akan mulai dari teman-teman yang bersio kelinci yang masih sendiri ya, yang masih single. Nah, tema utamanya adalah kita berbicara tentang bahasa cinta. Teman-teman yang bersio kelinci yang masih sendiri ya, di sini ada kartu Romantic Feeling. Nah, ini bisa dibilang pada bulan akhir sebenarnya ya, mulai dari akhir bulan April dan bulan Mei terutama, kamu yang masih sendiri akan bertemu dengan seseorang yang kamu sukai ya, akan bertemu dengan seseorang, itu bisa cewek atau cowok ya, yang kamu sukai ya. Jadi ada perasaan yang cinta yang muncul pada bulan Mei. Di sini kamu benar-benar merasakan yang namanya jatuh cinta ya, dan perasaan itu sangat nyata, bukan sesuatu yang mimpi-mimpi. Dan kemudian juga itu adalah bagian dari kehidupan kamu yang baru ya, kartu kehidupan baru untuk kamu tindak lanjuti. Masa-masa yang kamu sendiri, masa-masa kamu sendirian itu sudah mendekati waktu untuk berakhir ya. Artinya selama ini mungkin sudah sekian lama kamu sendirian ya, belum punya pacar sekian lama ya, dan tidak pernah merasakan jatuh cinta atau menyukai seseorang. Nah, semua itu akan berakhir di bulan Mei, di mana kamu akan muncul satu perasaan jatuh cinta, perasaan menyukai seseorang ya, perasaan yang senang yang luar biasa, dan kamu merasakan hidup kamu itu sesuatu yang baru dibanding sebelumnya ya, dan kamu merasa bahwa ini adalah pertualangan, sebuah perjalanan baru yang harus kamu jalani ya, yang harus kamu tindak lanjuti ya. Nah, sungguh tidak sia-sia penantian kamu yang sekian lama, pencarian kamu yang begitu lama. Mungkin kamu sudah ya berusaha untuk merubah penampilan kamu berusaha untuk memperluas pergaulan kamu, tapi kamu selama ini belum pernah bertemu dengan seseorang yang benar-benar kamu sukai ya. Dan itu semua
akan menjadi masa lalu, karena Mas Ong sih melihatnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar membuat kamu itu jatuh cinta, benar-benar membuat kamu itu larut di dalam perasaan-perasaan bahagia, perasaan-perasaan yang selama ini kamu cari ya. Dan ini sebuah kabar gembira lah pokoknya ya buat teman-teman yang bersio kelinci yang masih sendiri ya. Oke, kemudian buat yang sedang pacaran atau membina hubungan, juga ada satu kabar yang baik ya. Kemungkinan di bulan Mei nanti komitmen dari kehidupan percintaan kalian ya itu akan naik level ya, kayak main game aja ya. Jadi ada naik level, dimana teman-teman yang bersio kelinci yang sedang dalam hubungan percintaan atau pacaran pada bulan Mei nanti akan kenaikan level. Artinya cinta kalian tidak hanya pacaran saja, kemungkinan dia atau kamu akan lebih serius lagi meningkatkan status dari pacaran kalian. Mungkin kalian akan berkomitmen untuk tunangan atau bahkan mungkin berkomitmen untuk menikah ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang selama ini memang sudah kamu tunggu-tunggu, selama ini memang sudah kamu nantikan ya, keluar dari mulutnya dia ya. Dan selama ini mungkin kamu memang kalian sudah pacaran cukup lama, tapi kamu masih menunggu dia menyatakan satu komitmen yang jauh lebih jelas, ayo kita menikah atau gimana gitu ya. Nah itu akan kamu dapat di bulan Mei 2020 nanti. Nah, di sini juga ada ya bahwa romantika dalam kehidupan kalian itu akan benar-benar berbunga ya, benar-benar seperti apa ya? Ya seperti bunga yang berkembang ya, seperti ya indah lah pokoknya ya. Dan kamu merasakan kamu satu-satunya orang di dunia ini yang sangat bahagia gitu ya. Nah, ini sebuah hal yang tentu aja sangat menggembirakan. Dan Mas Ong sih melihatnya memang selama ini juga dalam fase kalian pacaran, kalian boleh dikatakan pasangan yang cukup ideal ya, dimana jarang sekali terjadi satu permasalahan di dalam hubungan kalian, dan kalian begitu romantis dan bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Jadi ketika ada satu yang sedang mengalami satu perasaan-perasaan yang kurang mengenakan, pasangannya bisa memberikan satu semangat di dalam kehidupan ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah mungkin perjalanan ya yang cukup panjang buat kalian berdua sampai akhirnya menuju satu komitmen yang jauh lebih kuat ya dibanding hanya pacaran saja ya. Dan buat mereka yang sudah berkeluarga, yang sio kelinci yang sudah berkeluarga, pada bulan Mei justru Master Om mewanti-wanti ya, ada permasalahan yang muncul dari masa lalu. Jadi kalian mungkin sudah berumah tangga, dan pada bulan Mei ada munculnya seseorang dari masa lalu. Jadi misalnya kamu kedatangan romantika dari masa lalu, mungkin mantan pacar kamu dari masa lalu atau mantan pacar dia dari masa lalu. Padahal kalian sekarang udah berkeluarga ya, dan ada orang yang datang dan muncul dalam kehidupan kamu yang berasal dari hubungan kalian di masa lalu. Nah, ini perlu satu kebijaksanaan dari kalian berdua. Jangan karena adanya satu situasi seperti itu, akhirnya kalian berdua timbul perasaan tidak saling percaya, timbul kecurigaan, timbul prasangka-prasangka buruk ya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa sebagai suami istri harus saling percaya. Nah, orang ini yang masa lalu ini kan seseorang yang sudah berlalu ya, bukan seseorang yang akan kemudian kamu anggap sebagai ancaman ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perasaan kalian berdua ya. Nah, bagi yang kedatangan orang dari masa lalu ini, diharapkan bisa memilah-milah perasaannya ya, bisa memilah-milah perasaannya, jangan terbawa oleh kenangan-kenangan lama ya.
Jadi jangan berromantika apa ya, bermimpi tentang romantika lama, ya itu berbahaya dan kamu juga nggak mau kan hubungan keluarga kalian itu hancur hanya gara-gara romantika yang lama ya, atau perasaan-perasaan lama yang muncul kembali ya. Karena bagaimanapun dia seseorang dari masa lalu, dan di masa lalu kamu mungkin pernah dikecewakan dan pernah ada satu penyesalan dan sebagainya. Ngapain lagi diingat-ingat ya, buang semuanya. Dan sekarang kamu sudah berkeluarga, punya suami atau istri yang baik, dan maka jalanilah semua itu dengan ikhlas, jalanilah semua itu dengan baik. Jangan lagi mengungkit-ungkit masa lalu atau romantika masa lalu ya. Itu sebaiknya yang harus dilakukan oleh kalian berdua pada bulan Mei nanti ya. Tegaskan lagi kembali komitmen kalian berkeluarga, jangan situasi itu menghancurkan keluarga kalian. Demikian ya yang Master Ong lihat pada pembacaan kartu prediksi cinta untuk Sio Kelinci bulan Mei 2020. Semoga pembacaan ini bisa membawakan manfaat bagi yang sedang sendiri, ada kabar gembira pada bulan Mei nanti, ada perasaan jatuh cinta dan kamu bertemu dengan jodohnya kamu. Kedua, yang pacaran, ada satu kenaikan level dari status pacaran kalian, mungkin kalian akan tunangan atau kalian akan menikah. Kemudian yang ketiga, buat yang sudah berkeluarga, untuk lebih bijaksana ya, jangan menjadikan masa lalu, romantika masa lalu menjadi satu hal yang bisa menghancurkan keluarga kalian ya. Itu kesimpulan yang Mas Ong tarik dari pembacaan kartu ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, sionya sio apa, silakan komen di kolom komentar, kasih tanggal, bulan dan tahun yang jelas sehingga Mas Ong bisa hitungkan kalian itu sionya apa. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan nyalakan loncengnya, karena seri pembacaan prediksi ini akan terus berlanjut untuk semua sio ya, untuk bulan Mei, dan nanti juga akan ada bulan-bulan yang selanjutnya. Nah, makanya penting sekali nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel ini ketika Master Ong sudah mengupload video baru ya. Oke, terima kasih atas semua dukungannya selama ini. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Salam semesta. Bye-bye.